Pertama ya kita lihat secara luas dulu ya, permasalahan secara luas bahwa bangsa Indonesia ini ya, atau wilayah kita ini adalah negara maritim, karena sebagai negara kepulauan 2/3-nya laut, kita memiliki pulau itu 17.504 pulau besar dan kecil, 5 besar 350 pulau itu yang baru dinamai ya. Nah kemudian dari nilai yang begitu strategis itu juga memiliki sumber daya manusia, memiliki sumber daya alam yang tinggi ya. Karena itu perlu sumber daya manusia yang unggul. Nah, dihadapkan kepada program pemerintah dengan memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, ya, maka kan kita ini perlu memberdayakan masyarakat ini kembali ke maritim, ya, melalui figur ya, Mas Farel ini saya kira tepat, cocok karena dia figur ya masyarakat sebagai artis ya kan. Kedua juga memiliki keluasaan di dalam mensosialisasikan kegiatan maritim ya melalui Komisi 10 di DPR RI, dan secara pribadi saya juga melihat beliau ini orang yang santun ya, cakap, ganteng ya kan ya. Katanya yang paling tinggi apanya? Paling tinggi apanya? Penggemarnya itu? Followers. Oh jangan bentak saya dong. Ini wartawan teman-teman entertainment begitu memang Pak. Nah jadi ini sesuatu yang tepat ya, sehingga kita semua setujulah kalau misalkan ditunjuk jadi Duta Maritim Koarmada RI ya, untuk membawa kemajuan bangsa, untuk membawa generasi muda bersama-sama untuk menggali maritim Indonesia. Ya. Mencetak sejarah juga katanya Duta Maritim pertama kalinya. Ya, ini adalah pertama kali tunjuk perorangan, tetapi secara ada yang lain itu Putra Putri Maritim Indonesia ya kan. Tapi itu kan yang ditunjuk berdasarkan seleksi yang tiap tahun ya, itu dimunculkan sebagai duta maritim, dan tidak ada salahnya juga kalau misalnya kita menunjuk ya kan ya dari Armada RI ya, supaya ini membawa misi yang kebetulan juga bisa masuk melalui olahraga ya, olahraga air terutama ya kan. Nah, karena kalau kita tak kenal maka tak sayang ya kan, sehingga sebetulnya dari hal kecil dulu, aku cinta laut, dari situ dulu. Kalau sudah mencintai laut, ternyata banyak keanekaragaman yang menyenangkan ya, baik dari panorama laut itu sendiri, dari olahraga menyelam, kemudian olahraga layar ya, ski air, jet ski dan sebagainya, itu sangat banyak ya, yang artinya cintai dulu laut ya, kemudian akan bertumbuh untuk bisa mengeksploitasi laut ya, dengan aman ya kan, dengan tetap terjaga kesinambungan laut biru lah gitu kan ya, ekonomi biru, laut biru ya, tidak ada sampah. Nah, itu kan mulai ya kan, kalau kita lihat hampir di seluruh wilayah itu sampah itu menjadi kendala bagi kita untuk kemajuan, dan bisa mengukur sebetapa rendahnya kesadaran masalah kebersihan seperti itu. Maka kami memprogramkan ada kegiatan sekarang ini adalah serbuan maritim Koarmada RI, 3 sasaran yang kita inginkan atau 4 ya. Yang pertama adalah disiplin. Ya. Kita mencoba untuk memulai mendisiplinkan masyarakat dengan contoh mulungi sampah, ya kan. Nah, terutama di pantai, di dermaga. Yang kedua, ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini sekarang kan sedang bergiat untuk ketahanan pangan padi ya, jagung, kemudian kedelai, kemudian gandum. Ya. Nah,
untuk pemanfaatan ikannya gimana. Nah ini kan kita mencoba untuk mengangkat permasalahan ini sehingga seluruh komponen bangsa ini bisa beramai-ramai, ayo kita kelola laut itu dengan benar, ya kan, sehingga didapatkan hasil ikan. Karena kalau saya melihat nelayan itu kan berlayar tidak sepanjang tahun. Ada musim-musim tertentu karena cuaca buruk dia tidak melaut. Dan dari mana mereka makan? Bagaimana mereka menghidupi keluarga? Bagaimana mereka memberikan biaya untuk sekolah anak-anak? Nah, yang ketiga adalah pendidikan. Makanya generasi penerus ini mencapai Indonesia Emas 2045. Kalau misalkan masyarakat nelayan kita ini ketinggalan, ya makanya ini sisi pendidikan. Kalau misalkan tadi dari ketahanan pangan bisa terpenuhi, untuk perut bisa terpenuhi, ada kelebihannya untuk biaya sekolah supaya mereka ini bisa terus tabah maju. Di mana tidak jauh-jauh kalau misalnya mereka akan diarahkan ke laut, ya kita mungkin bisa dirikan SMK tentang perikanan, ya kan? Mereka cakap, memiliki skill untuk bisa menangkap ikan dengan benar, ya kan? Di daerah yang memang tertentu dia juga berani melaut lebih jauh, ya kan? Ya. Itu kemudian masalah kesehatan. Nah tentu ini juga tidak ketinggalan, ya. Kalau pendidikannya bagus, kita juga ingin kesehatannya juga bagus. Nah, apakah kita yang kita lakukan sendiri? Tidak. Ini harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Juga tidak saling diam-diaman, ya kan ya. Jadi semua harus bisa saling mendukung. Nah, kami mencoba untuk bisa mengangkat duta maritim Mas Farel menjadi duta maritim Koarmada RI ini supaya menggugah semua untuk bersama-sama, ya kan, bersama-sama. Jadi kami menginisiasi ini untuk niat baik supaya ada satu langkah maju untuk mendukung program pemerintah juga, ya, supaya masyarakat wilayah nelayan juga happy lah, ya. Gitu. Ini tinggalnya di mana, Mbak? Tangerang. Tangerang daerah laut apa? Kata Tanjung Pasir saya. Lah iya kan, Tanjung Pasir kan ya. Hah? Itu kan tempat posal saya di situ. Oh iya. Iya, ya kan? Berenang di situ enggak? Enggak ya? Nggak bisa berenang. Nah, makanya kalau misalkan ada Mas Farel di sini, ya kan? Teman-teman media ikut berenang. Itu bisa berenang, bisa berenang. Ya. Waduh, tenggelam itu, Mas. Ada lagi? Pak RT dulu. Ah, Nah, betul. seperti apa sih, Pak, untuk Fenomena itu bagus ya. Oke, begini, mungkin bagi saya pribadi selalu ada stigma dimanapun itu karir path kita. Mau itu di politik, mau itu di dunia keartisan, dimanapun itu pasti ada stigma anak muda itu bisa apa. Terlebih lagi sekarang kita ini bonus demografi seperti yang dikatakan oleh Panglima Koarmada, 58% populasi Indonesia itu adalah millennials dan Gen Z. Dan sekarang ada Gen Alpha juga yang adik-adik kecil. Itu artinya apa? Artinya keputusan dan juga kebijakan yang diambil saat ini itu akan berpengaruh ke kehidupan kita di masa depan. Karena ada namanya youth mainstreaming. Jadi anak-anak muda ini kalau kita mengambil alih, kita bukan hanya vokal dari sosial media, tapi kita menjadi bagian dari sebuah komunitas, dari pemerintahan, baik itu eksekutif dari tingkat menteri, gubernur, ataupun RT RW, itu bisa dilakukan. Saya rasa itu adalah awal yang sangat baik untuk menuju Indonesia Emas 2045. Apalagi seperti yang saya selalu gaungkan di mana-mana, masalah atau isu anak muda yang paling paham, yang paling tahu itu adalah anak-anak muda sendiri. Jadi kita juga berharap dengan adanya fenomena RT Gen Z ini, dengan berbagai ragam cara beliau untuk bisa mengatur dan berdiskusi dengan warga, ya semoga itu bisa menjadi keputusan dan kebijakan yang baik untuk di lingkungannya, dimulai dari situ dulu.